Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feryamsah dari Fakultas Ekonomi. Baiklah, mata kuliah yang saya ambil di sini adalah Manajemen Pelatihan dan Pengembangan SDM. Materi yang saya presentasikan tentang SDM secara global. Manajemen SDM adalah mencapai tujuan organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan bantuan orang lain. Globalisasi manajemen adalah fakta kehidupan. Globalisasi mencakup pada sikap baru terbuka yang mengenai mempraktekkan manajemen secara internasional. Sikap ini menggabungkan keingintahuan mengenai dunia di luar batas nasional dengan kemampuan untuk mengembangkan kemampuan guna mendapatkan dan ekonomi global. Demikian, setiap orang diakui menjadi warga penduduk dunia. Konsentrasinya baik sebagai individu, pemimpin, atau manajer dituntut untuk mempunyai wawasan tentang beraktivitas-aktivitas yang terjadi di dunia internasional, baik yang mencakup kegiatan ekonomi, sosial, politik, budaya, pengembangan ilmu, teknologi, dan informasi yang melewati batas-batas negara. Di sini ada definisi MSDM global. Manajemen sumber daya manusia global adalah menggunakan sumber daya global untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batas geografis. Di bidang manajemen SDM global dikarakteristikan oleh 3 pendekatan, yaitu manajemen SDM global menekankan manajemen lintas budaya, cross ultra manajemen, yaitu melihat perilaku manusia dan organisasi dari perspektif internasional. Dikembangkan dari hubungan industri, komparatif, dan literatur manajemen SDM, dan berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem SDM di beberapa negara. Berusaha untuk memberi fokus pada aspek manajemen SDM di perusahaan-perusahaan multinasional. MoGRA mendefinisikan manajemen SDM global sebagai pengaruh yang mempengaruhi interplay di antara ketiga dimensi: aktivitas-aktivitas SDM, tipe-tipe karyawan, dan negara-negara operasi. MoGRA menggambarkan MSDM global dalam 3 dimensi, meliputi aktivitas-aktivitas SDM yang luas. Yang luas meliputi pandangan, tenaga kerja, alokasi, dan pemanfaatan. Ketiga, beraktivitas luas ini dapat dengan mudah diperluas ke dalam 6 aktivitas SDM. Kategori negara atau bangsa yang terlibat dari aktivitas-aktivitas MSDM internasional: negara tua rumah, host, priority,
di mana sebuah cabang ditempatkan negara asal host Croatia, di mana perusahaan itu memiliki kantor pusat. Negara-negara lain mungkin menjadi sumber tenaga kerja, modal, input-input lain. 3 kategori karyawan dapat perusahaan multinasional, karyawan negara tuan rumah host Croatia, sumber daya manusia dalam bisnis. Bisnis lokal, namun secara sengaja atau tidak harus berhadapan dengan pengaruh global. Bisnis internasional, perdagangan, ekspor impor barang dan jasa, dan investasi internasional, investasi MNC, instansi, hak properti intelektual, dan dalam. Jenis-jenis SDM global, imparsial, warga dari tuan rumah, warga dari negara ketiga, aktivitas-aktivitas SDM secara khusus. Manajemen SDM merujuk pada aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk memanfaatkan SDM yang secara efektif. Aktivitas-aktivitas tersebut meliputi perencanaan SDM, penyusunan staf rekrutmen, seleksi penempatan, manajemen kerja, pelatihan dan pembangunan, kompensasi, balas jasa, dan tujuan-tujuan hubungan industrial. Perbedaan MSDM internasional dan MSDM domestik. MSDM internasional lebih luas fungsi yang harus ditangani, contohnya pajak, gaji, dan mata uang asing, keluarga, pekerjaan, dan lain-lain. Keterlibatan dalam kehidupan pribadi, contohnya akomodasi, budaya, sekolah, lokasi aman. Sistem perbedaan untuk lokasi geografis berbeda, berhubungan dengan berbagai lembaga beragam, pemerintahan, politik, dan agama. Meningkatkan resiko, contohnya kesehatan, keamanan. Komplikasi operasi di negara berbagai dalam pekerjaan karyawan yang merupakan variabel kunci yang membedakan domestik dan MSDM global. Doi 1998 berpendapat bahwa kompleksitas MSDM global dapat dihubungkan dengan 6 faktor. Lebih banyak beraktivitas SDM, kebutuhan untuk berempati yang lebih luas, keterlibatan yang lebih banyak dalam kehidupan, mengungkapkan risiko, mengaruh internal yang lebih luas, perubahan-perubahan dalam penekanan seperti campuran gugus kerja antara industrial dan karyawan lokal. Tugas global, tugas teknis secara dikirim untuk melakukan pekerjaan khusus. Kemudian kembali di mata kebutuhan keterampilan kebudayaan tertentu. Tugas fungsional
seorang dikirim untuk melakukan proyek atau bekerja besar, tetapi kembali setelah pekerjaan tersebut selesai, dan diperlukan beberapa keterampilan antara kebudayaan. Tugas pengembangan, seorang dikirim untuk mengembangkan dan meluaskan pemahaman mereka tentang operasi global. Tugas strategis, seseorang dikirim untuk melakukan pekerjaan strategis untuk penting. Dalam tugas ini dibutuhkan usaha-usaha lebih serta pemahaman dan keterampilan antara budaya. Kreation politik, industri opera, poetic opera, creative opera, graphic opera. Seleksi ekspat, kesuksesan seleksi ekspat menurut Pendelha dan Odul, training untuk menetapkan di luar negara. Kesimpulan dari materi di atas, manajemen sumber daya manusia global adalah pembangunan sumber daya global untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batas geografis. Jenis-jenis dari sumber daya manusia global antara lain imparsial, warga dari rumah, dan warga dari negara ketiga. Adapun aktivitas SDM yaitu perencanaan SDM, menyusun staf, rekrutmen, seleksi, penempatan, manajemen kinerja, pelatihan dan pembangunan, kompensasi, batas jasa, dan tujuan-tujuan. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.